Bagi Carla, rumah tak ubahnya neraka, suram, menyesakkan, dan penuh luka. Sejak kecil, ia terbiasa berjalan di atas pecahan kaca kehidupan, merasakan dinginnya sikap orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Itu sebabnya, begitu kesempatan datang, ia memilih untuk kuliah di luar kota, menjauh sejauh mungkin dari segala yang mengingatkannya pada masa lalu. Di kota baru ini, ia berusaha membangun kembali kehidupannya. Flat kecil yang ia tempati bersama Michelle, sang pemilik sekaligus teman barunya, menjadi tempat perlindungan. Tidak mewah, tetapi cukup nyaman untuk hidup tanpa gangguan. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Semuanya berubah ketika Safian datang, sepupu Michelle yang muncul tanpa pemberitahuan, seolah dunia ini adalah miliknya. Flat kecil ini tak cukup luas untuk menampung mereka berdua. Pertanyaannya, apakah mereka hanya akan berbagi tempat tinggal atau sesuatu yang lebih dari itu? Suara bel yang nyaring menggema di seluruh flat. Carla menggeliat di atas ranjangnya, mengerang kesal saat suara itu kembali berulang. Dengan mata yang masih berat, ia bangkit berjalan menuju pintu tanpa menyadari bahwa ia hanya mengenakan tank top dan celana pendek favoritnya. Sambil menggerutu, ia membuka pintu dengan kasar. Namun, alih-alih bertemu dengan kurir ekspedisi seperti yang ia harapkan, yang ia lihat justru pria asing bertubuh tinggi dengan wajah yang nyaris sempurna. Carla tertegun. Mata coklat gelap pria itu menatapnya lurus. Ekspresinya datar namun menusuk. "Kamu siapa?" Suaranya dalam dan berat, seperti petir yang membangunkan kesadarannya seketika. Carla berkedip beberapa kali, mencoba memproses apa yang terjadi. "Kamu kurir paketku ya?" tanyanya dengan polos, berusaha tersenyum ramah. Pria itu mendengus, ekspresinya sedikit berubah menjadi jengah. "Kurir?" ulangnya dengan nada mengejek. "Apa wajahku terlihat seperti kurir?" Carla meringis. Astaga, dia salah orang. Bisa-bisanya pria setampan ini ia kira kurir ekspedisi. Ia mengutuk kebodohannya sendiri. "Bukan ya?" Ia tersenyum kikuk, berharap bisa menetralkan situasi. "Aku kira kurir." Pria itu memutar bola matanya, jelas tak terkesan. Mata tajamnya kembali menelusuri Carla, membuat gadis itu tanpa sadar melangkah mundur. Baru ia sadari betapa tidak pantasnya penampilannya saat ini. Rambut berantakan, wajah kusam, dan pakaian yang, kurang bahan. "Kamu siapa?" Untuk ketiga kalinya, pria itu mengulangi pertanyaan yang sama. Tapi kali ini, tatapannya lebih dalam, seperti sedang menilai sesuatu. Carla meneguk ludah, merasa tak nyaman. Jantung Carla mencelos. Sial, badai baru saja tiba di kehidupannya. Satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Kesabaran Carla habis. Ia menatap pria itu dengan pandangan tajam sebelum meraih ponselnya dan menekan nomor Michelle. Ia ingin mendengar langsung dari pemilik flat siapa yang berhak tinggal di sini. Saat panggilan tersambung, Carla langsung berbicara. "Kak, aku ganggu nggak?" "Nggak, ada apa?" Suara Michelle terdengar ceria di seberang sana. "Sel, ini gua, Safian." Pria itu tiba-tiba merampas ponsel dari tangan Carla. "Safian, lu di Jakarta sekarang?" Nada suara Michelle langsung berubah. Carla menatap Safian dengan mata menyipit. Kenapa pria ini terdengar begitu percaya diri? Seolah flat ini sudah pasti jadi tempat tinggalnya. "Ya, dan gue butuh tempat tinggal, jadi gue putusin buat tinggal di flat lu." "What? Lu nggak lihat di flat gue ada anak gadis?" Safian melirik Carla dan tersenyum miring. "Makanya gue makin pengen tinggal di sini," bisiknya setengah bercanda. Carla memutar bola matanya, jelas jengah dengan sikap pria ini. Vi, tobat lu. Gue udah pinjamin flat itu ke Carla. Jadi kalau lu mau tinggal di sana, lu minta izin ke dia, bukan ke gue." Carla hampir tertawa melihat wajah Safian yang langsung masam. Harapannya pupus dalam sekejap. "Mana Carla? Gue mau ngomong sama dia," lanjut Michelle.
Sapian menyodorkan ponselnya dengan enggan. Carla menerimanya dengan penuh kemenangan. "Car, sorry ya, Sapian juga nggak bilang apa-apa ke aku kalau dia mau ke Jakarta," kata Michelle dengan nada bersalah. Carla menggigit bibirnya. "Aku nggak bisa izinin dia tinggal di sini, Kak. Aku takut." Michelle terdiam sesaat. "Char, ingat, nggak semua pria itu seperti kakak tiri kamu. Sapian nggak akan menyakitimu. Ini kesempatan buat kamu menghadapi ketakutanmu." Carla menunduk, bergumul dengan pikirannya sendiri. Selama ini, trauma yang ia alami membuatnya sulit mempercayai pria. Tapi Michelle ada benarnya. Ia harus menghadapi ketakutannya suatu saat nanti. "Gimana kalau kamu kasih dia kesempatan buat nginap 1 atau 2 hari? Lihat reaksi tubuh kamu," lanjut Michelle. Carla menghela napas panjang. Ini gila, tapi mungkin ia bisa mencobanya. "Oke, 2 hari. Tapi kalau aku nggak nyaman, dia harus pergi." Malam itu, Carla memastikan pintu kamarnya terkunci rapat. Tapi tetap saja, suara bisikan dari masa lalu kembali menghantuinya. Carla menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Dengan cepat, ia memindahkan kursi dan meja untuk menghalangi pintu. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berusaha menenangkan diri. Ponselnya bergetar. Nama Michelle muncul di layar. "Kak, aku dengar suara itu lagi," bisik Carla dengan suara gemetar. "Tarik napas, Char. Hembuskan perlahan," instruksi Michelle. Carla mengikuti perintahnya, perlahan menenangkan diri. "Carla, ingat, nggak semua pria itu seperti kakak tiri kamu. Sapian bukan dia. Kamu harus berhenti menganggap semua pria sama." Carla terdiam. Michelle benar. Ia harus mencoba untuk keluar dari ketakutannya. Keesokan paginya, aroma kopi dan roti panggang menyambut Carla. Masih dalam keadaan setengah sadar, ia keluar kamar tanpa berpikir. Sapian yang tengah menyeruput kopi sambil membaca koran menatapnya. Ia terkejut melihat Carla hanya mengenakan oversize t-shirt yang menampilkan kaki jenjangnya. Sapian bersiul, menatapnya dari atas ke bawah. "Wow, seksi!" Carla terperanjat. Begitu menyadari situasinya, ia langsung berteriak dan berlari kembali ke kamar. Wajahnya memerah. Sementara itu, Sapian hanya terkekeh menikmati reaksinya. Gadis ini benar-benar menarik. Di balik pintu, Carla berkata, "Kamu boleh tinggal di sini." Sapian tertegun. Kata-kata Carla barusan menggemakan harapan yang selama ini ia pendam. Manik coklatnya bersinar penuh antusiasme. "Jadi, kamu setuju kita tinggal bersama?" tanyanya dengan nada penuh semangat. Carla mendesah pelan, menyadari bahwa ia baru saja mengambil keputusan yang mungkin akan ia sesali. Namun, demi mengatasi ketakutannya sendiri dan membuktikan bahwa ia mampu menghadapi pria tanpa dihantui trauma masa lalu, Carla akhirnya mengangguk. "Hanya 1 bulan, tidak lebih," tegasnya. Senyum lebar merekah di wajah Sapian, seakan ia baru saja memenangkan undian besar. "Baik, bos. Saya akan menjadi penghuni flat yang baik dan patuh pada aturan," katanya menepuk dadanya sendiri. Carla memutar bola matanya tak terkesan. "Dan satu hal lagi, jangan macam-macam. Jika melanggar aturan, aku bisa mengusirmu kapan saja." Sapian menegakkan tubuhnya dan memberi hormat pura-pura. "Siap, Nona besar." Carla menghela napas panjang. Ia tak yakin apakah keputusannya benar, tapi setidaknya untuk saat ini ia masih memegang kendali. Hari-hari berlalu dan Sapian tampak semakin betah di flat itu. Ia terus berusaha mendekati Carla dengan berbagai cara, meski gadis itu tetap menjaga jarak. Namun, ada momen-momen kecil yang perlahan membuat Carla terbiasa dengan kehadirannya. Suatu pagi, Carla keluar dari kamarnya dan mendapati dapur sudah bersih. Di meja, ada sepiring roti panggang dengan selai stroberi favoritnya. Alisnya berkerut sebelum menoleh ke arah Sapian yang sedang menyeruput kopi sambil membaca koran. "Kamu yang membuat ini?" tanyanya. Sapian melirik sekilas dan mengangkat bahu santai. "Siapa lagi?"
Kalau aku tidak menyiapkan sarapan, nanti kamu kelaparan dan jadi makin galak." Carla mendengus, tapi dalam hatinya ia sedikit tersentuh. Dengan enggan, ia duduk dan mulai menikmati sarapannya. Sapian hanya tersenyum tipis. Ia tahu butuh waktu untuk benar-benar masuk ke dalam hati Carla. Tapi melihat gadis itu mulai menerima keberadaannya, sudah cukup baginya untuk saat ini. Namun, di balik semua interaksi mereka, Carla tetap waspada. Ia tahu Sapian adalah pria penuh taktik dan sulit ditebak. Ia harus memastikan bahwa membiarkannya tinggal di flat ini bukan awal dari masalah yang lebih besar. Dan Sapian, ia tetap bersabar, karena ia yakin perlahan tapi pasti Carla akan jatuh dalam pesonanya. Keesokan paginya, mata Carla membelalak ketika pintu kamar Sapian terbuka tiba-tiba. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu rapat, lalu bersandar dengan napas tersengal. Pandangannya langsung tertuju pada lemari pakaian. Mengingat kejadian kemarin, ia tahu harus lebih berhati-hati dalam memilih pakaian. Rasa frustrasi melanda saat menyadari bahwa kenyamanannya dalam berpakaian kini dibatasi oleh keberadaan Sapian. Dengan gerakan kesal, ia melempar kaos tanpa lengan dan celana pendek kesayangannya ke atas ranjang, lalu memilih pakaian yang lebih tertutup. Setelah memastikan dirinya siap, ia melangkah keluar kamar, membayangkan aroma kopi dan roti bakar yang siap memanjakan lidahnya. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu pantry. Pemandangan yang terpampang di hadapannya membuat matanya membulat sempurna. Sapian dengan tubuh bertelanjang dada, rambut basah, dan hanya mengenakan boxer, duduk santai sambil menikmati kopi dan membaca koran. Sejenak Carla terpaku, pikirannya berkelana ke arah yang tak seharusnya. Namun, alih-alih menikmati pemandangan itu lebih lama, ia menjerit, berbalik dan menghilang kembali ke dalam kamarnya, membanting pintu dengan spontan. Tawa Sapian terdengar dari luar, mengiringi rasa malu yang kini membara di pipi Carla. Ia mendesah kesal, menyadari bahwa hidup bersama pria itu akan dipenuhi kejutan seperti ini. Namun, keputusan telah diambil. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, Carla akhirnya setuju untuk memberikan Sapian kesempatan tinggal selama 1 bulan. Pagi itu, di ruang tengah, Carla dan Sapian duduk berhadapan, membahas aturan yang harus dipatuhi selama mereka berbagi flat. Dengan ekspresi serius, Carla menyerahkan selembar kertas berisi daftar peraturan. Sapian membaca dengan seksama, dan matanya melebar seiring bertambahnya jumlah larangan yang ia temukan. Bahkan peraturan sekolah tidak seketat ini, pikirnya. Namun, Carla tetap tak tergoyahkan, memastikan semua poin tertulis jelas, termasuk jadwal penggunaan kamar mandi, kewajiban memasak sendiri, serta aturan ketat soal kebersihan. Ketika membaca bagian yang melarangnya bertelanjang dada di dalam flat, Sapian hanya tersenyum penuh arti. Sementara itu, Carla berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. Meski ia menetapkan aturan itu untuk menjaga batas, diam-diam ia menyadari betapa Sapian memang memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Namun, ada satu hal yang Carla lewatkan. Saat Sapian menyadari tidak ada larangan membawa perempuan ke dalam flat, ia mengangkat alis, seolah menantang Carla dengan pemikirannya sendiri. Detik itu juga, ekspresi Carla berubah drastis. Pikirannya melayang ke segala kemungkinan, dan instingnya langsung memunculkan batasan baru. Tanpa memberi celah diskusi, ia memastikan aturan tambahan itu diterapkan dengan tegas. Sapian hanya terkekeh, menikmati reaksi Carla yang tampak semakin protektif. Meski awalnya ia mengira Carla hanya ingin mengatur segalanya, kini ia mulai melihat sesuatu yang lebih dari sekadar aturan. Ada batasan yang dijaga erat oleh Carla, dan Sapian penasaran sejauh mana batas itu bisa ia geser. Selama seminggu ke depan, ujian bagi keduanya pun dimulai. Sapian harus beradaptasi dengan segala batasan yang ditetapkan Carla, sementara Carla sendiri harus menghadapi kenyataan bahwa berbagi ruang dengan pria seperti Sapian bukanlah perkara mudah.
Apakah peraturan ketatnya cukup untuk menjaga jarak di antara mereka? Atau justru semua batasan ini perlahan akan runtuh?